ikhwan wal ahwat yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin masuk surganya Allah, maka pertama harus punya kunci terlebih dahulu. Jadi kalau kita ingin masuk surga tanpa mengetahui kunci surga, tidak akan bisa masuk. Lantas apa kunci surga itu? Kunci surga itu adalah yang kita ucapkan setiap hari, tiada lain adalah la ilaha illallah. Apakah mengucapkan kalimah la ilaha illallah sekedar diucapkan saja, atau harus dipahami terlebih dahulu? Kalau sekedar mengucapkan semua orang juga bisa. Jangankan kita yang sudah tua, anak kecil saja bisa. Jangankan orang muslim, non muslim juga bisa kalau sekedar mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita ingin masuk surganya Allah, harus terlebih dahulu kita mempunyai kunci. Apa itu kuncinya? Makna isi kalimah la ilaha illallah. Saya tidak akan membahas kalimah la ilaha illallahnya, akan tetapi akan membahas poin kunci surga. Apa yang pertama? Kunci surga adalah arafallah. Pertama, makrifat kepada Allah. Itu yang paling pertama. Karena semua amal ibadah tidak akan sampai kepada Allah tanpa terlebih dahulu mengenal Allah. Orang sholat harus terlebih dahulu mengenal Allah. Maka ini yang disebut dengan iman. Apa itu iman? Iman itu adalah al-tauhidu wal ma'rifatu. Bertauhid dan bermakrifat. Jadi kalau kita ingin masuk surganya Allah, maka pertama harus bermakrifat dulu kepada Allah. Mengenal Allah melalui apa? Ada beberapa jalan. Ada yang mengenal Allah melalui sifatnya. Kenali sifat Allah yang 20, kenali pula sifat yang mustahil bagi Allah yang 20. Kenali juga sifat yang satu apa? Jaiz bagi Allah. Itu dah sifat Allah. Terus sesudah kita mengenal sifatnya, kenali juga af'alnya. Kenali ciptaan Allah. Biar kita mengenal ciptaan, akan kenal yang menciptakan. Itu. Terus yang terakhir, kenali zat Allah. Nah ini karena zat Allah itu tidak pernah lepas dari kita. Setiap detik, setiap saat dipantau oleh Allah. Allahu syahidi, Allahu nadiri, Allahu ma'i, Allahu syahidun alaina. Allah melihat, mendengar, menyaksikan setiap detik, setiap saat. Allah tidak pernah lepas kepada kita. Cuman kita saja yang sering melepaskan diri dari Allah. Maka inilah pentingnya kita berzikir agar ruh kita nyambung terus dengan Allah. Maka zikir yang tidak ada batas waktunya adalah zikir kolbu. Karena zikir kolbu tidak mengenal waktu, mengenal tempat. Sedang apapun, dimanapun, hati kita harus tetap mengingat Allah. Itu satu. Terus yang kedua apa? Agar kita tahu kunci surga yang nomor dua. Yang nomor dua adalah kita arafa syaitan. Harus kenal setan. Karena ini setan yang akan menjebak kita. Karena setan ini adalah musuh. Musuh siapa? Musuh kita. Di mana adanya? Dalam diri kita. Karena setan akan berusaha, menyesatkan kita. Pertama, setan akan menyesatkan tujuan dari ibadah itu. Dipengkolkan ku setan. Nah, tadi tina dikir tujuannya ke Allah, mengkol karena dunia, kan gitu kan? Anu tadinya tina tahajud, rek tujuannya ke Allah, mengkol karena dunia. Karena setan itu tugasnya untuk apa? Membalikan arah atau mengkolkan, bahasa Sunda nama. Mengkolkan tujuan yang asli. Maka dari mana setan itu masuk ke tubuh kita, ke diri kita? Sedangkan kata Rasulullah, setan itu yajri
min bani Adam, mengalir dalam diri kita seperti aliran darah. Setan itu masuk ke tubuh kita mengalir seperti aliran darah. Ini yang sangat sulit untuk mengetahuinya. Ya, makanya kata ba'dul hukama di sini sebutkan, wa qala ba'dul hukama nadartu wa tafakkartu min ayyi babi ya'ti syaitani ilal insan. Kata ba'dul hukama, nadartu, pikirkan olehmu, wa tafakkartu, berpikirlah kamu, min ayyi babi ya'ti syaitan, dari mana setan itu masuk ke tubuh kita. Coba ibu apal tuh asup nanti mana? Tinaon bu, tina liang irung itu, yang ciri. Dari mana itu masuknya setan? Maka fa'idha huwa ya'ti min asarati abwab, sesungguhnya setan itu masuk ke tubuh kita dari 10 pintu. 10 pintu ya? Ya, 10 pintu. Masya Allah. Ibu tahu pintunya nomor 1 apa? Mulut. Iya bu. Kadang-kadang orang setan nyebut musuh bebuyutan, tapi ternyata pintu masuk setan kita gak tahu. Akhirnya setiap hari kalah terus sama setan. Dikir-dikir kalah terus sama setan. Kenapa? Karena tidak tahu tempat masuknya setan. Maka ini kalimah la ilaha illallah itu agar kita selamat dari tipu daya setan. Maka ucapan kalimah la ilaha harus dipahami dari mana setan itu masuk. Maka kata badul hukama, awalu hayati min kibalil hirsi wasu'udhan. Yang pertama masuk setan ke tubuh manusia min kibalil hirsi, dari arah-arah hirsi. Apa itu hirsi? Hirsi itu serakah. Apa serakah? Biasanya kan itu sifat serakah itu seperti kita makan. Kalau lagi lapar biasanya tuh makan, kadang-kadang gak ingat Allah ya. Seperti bulan puasa, bulan Ramadan. Coba ketika bulan Ramadan mau makan, itu gak cukup satu jenis makanan, bisa 10 kan. Kayaknya terasa gak cukup kalau 1. Pasti ada 5, ada 6. Padahal itu cuman 1 dikasih air 1 gelas saja perut gak kenyang. Betul. Kenapa? Karena hirsun. Cek kurang Sunda mah kada demes kokomoan. Apa kokomoan? Gitu tak hirsun ngaranna. Jadi urang mah ulah kokomo, ulah mangpang meng, bahasa Sunda mah kokoro mangi tah eta. Sok buk bayangkan, dari kesehatan saja bisa berbahaya. Segala makanan masuk. Mau tidur makan, bangun tidur makan. Terus akhirnya setan didorong supaya makan terus. Akhirnya kumaha eleh ta urang teh kunaon ku setan melalui tipu daya makanan, karena ada hirsun tadi kan, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa kenyang. Akhirnya kumaha perut kenyang, naik ke atas, tungtungnya leher ini kekuatannya ada di perut. Kalau perut kosong insya Allah ini akan kuat. Tapi ketika perut kenyang gak bakalan kuat lama. Di bawah manakib berem tina naon tah beteung lapar. Beteung lapar bisa kuat, tapi lamun beteung wareg kumaha bu bawanana tundu. Ngaji tundu, sholat tundu, karena kekenyangan. Makanya guru melatih kita dengan riadoh. Apa itu riadoh? Berpuasa. Tuh, berpuasa, mengurangi makanan, banyak melek malam. Itu cek Sunda mah kuru cileuh kentel pejit, ari urang mah mung kuru cileuh teh hayang lintuh wae cileuh teh dapkeun hees wae kan. Harus perut teu bisa kosong, kudu wae pinu. Lamun teu pinu teh teu bisa sare. Leres. Itu tah, eta tipu daya setan. Terus nanti wasuudzon, berburuk sangka. Ini berburuk sangka itu pintu masuk setan. Pertama, buruk sangka kepada siapa? Kepada Allah. Karena tidak ada dosa yang besar kecuali berburuk sangka kepada Allah. Kadang-kadang kita selalu bilang begini, kenapa ya Allah tuh gak memberikan sama saya rezeki yang banyak? Padahal Allah sengaja tidak memberikan harta yang banyak. Allah itu sayang sama kita. Cuman kita tidak tahu saja, ya. Padahal bisa saja harta yang banyak itu bikin kita celaka dunia akhirat. Bisa saja badan yang sehat itu bisa mencelaka kita dunia dan
akhirat. Kenapa? Karena sehat itu ujian, sakit itu ujian. Maka berbaik sangkalah kepada Allah, karena kita berburuk sangka adalah pintu masuk setan. Akhirnya kita suuzon terus kepada Allah, suuzon kemana-mana, itu berburuk sangka kemana-mana, itu kan. Maka salah satunya apa, orang yang masuk neraka tanpa hisab itu, masuk neraka tanpa hisab itu adalah suuzon, yang sering disebut tatoyur, berburuk sangka kepada makhluk Allah. Sok ibu kadang-kadang kan tengah malam ada suara burung incuing apa? Incuing. Wah, ini ada burung nih, pasti ada yang meninggal. Nah, itu kan? Itu sudah tradisi loh di kita tuh. Akhirnya diyakini, wah ada burung berbunyi di sana tuh, pasti ada yang meninggal. Akhirnya diyakini sama kita, cek burung teh lain aya nu maot aing keur beger. Rasa eta kan suuzon, Bu. Ibu setiap kali mau berangkat di jalan menemukan hewan, tadi rek manaki papangi jeung orai di sawah, balik deui cek ibu teh, pertanda ieu bakal cilaka. Eta suuzon, Bu. Rasa suuzon cek orang teh pokok urang merek neangan dahareun disangka nyelakakeun. Ini bahaya, ini menyangkut keyakinan. Makanya orang yang bermakrifat kepada Allah, hatinya akan selalu husnuzon kepada Allah, karena tidak ada pemberian Allah yang buruk, semuanya baik. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran, wa min hasanatin paminallah. Semua yang datang dari Allah semuanya baik. Wa min sayatin palinapsik, keburukan lahir dari dirimu sendiri. Makanya kalau kita kenal Allah, tidak akan ada istilah ucapan kenapa ya Allah tuh begini, kunaonnya Allah tebet panyakit teu cager-cager wae, geus berobat kaditu kadieu tapi panyakit teu cager. Allah punya rahasia yang kita belum tahu. Cek Allah, pangna dibere panyakit teh, dosa maneh rek dihampura ku kami. Rasa tuh jadi orang mau suuzon tina penyakit teh. Coba lamun apa kadinya masuk uzon. Kenapa? Karena jangankan penyakit yang berat, hatta syaukatu, kata Rasulullah, tertusuk duri kakimu ketika kamu sabar akan menjadi kafaratud dzunub, penghapus dosa. Komo ieu gering, mentak lamun gering entong suuzon. Mau gering teh ieu cenah aya nu ngahuruyan ku mantan. Ngerasa aya nu kitu tah. Maka tidak boleh suuzon, karena yang baik terus. Misalnya kita diberikan oleh Allah dititipi anak, kenapa anak orang teh teu soleh jiga batur? Kunaon anak orang teh teu pinter jiga batur? Ieu teh kanya Allah, Bu. Terus teh hayangkan boga budak pinter, hayang boga budak cerdas, hayang boga budak berprestasi. Terus teh Ibu, boga budak pinter, cerdas, berprestasi belum tentu menjadikan ibu selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Terus naon sababna? Bu aya kalana tina cerdas kapinteran, saking cerdasnya, saking pinternya anak ibu sampai kuliah perguruan tinggi, sudah jadi perguruan tinggi, bisa bekerja menjadi orang yang penting, menjadi pejabat di atas sana, gajihna gede, kumages gaji gede, kusabab ibu ayang boga budak pinter, lain boga budak hayang boga budak soleh, datang kaluhur korupsi, ditewa ku KPK, diteuneun di Sukamiskin. Leres teh tah kumacek satangga ibu nu boga budak teu pinter teh ngobrol panduaan, teteh mah genahnya boga budak di luhur gaji gede, arera lain bunga ieu boga budak luhur ge di ditu gede gajihna jadi pajabat. Era ku batur diomongkeun da cicing di Sukamiskin gara-gara korup. Mending keneh budak ibu we buburuh oge teh jadi omong batur, bener teu tah eta. Jadi dina hirup urang entong suuzon ka Gusti, karena apa yang datang dari Allah itu pilihan Allah terbaik menurut Allah. Maka segala yang datang dari Allah terima dengan hati yang ikhlas. Nuhun Gusti sakege alhamdulillah gitu, alhamdulillah we. Muga salaki detik usaha alhamdulillah, gajina teu gede alhamdulillah, gitulah haral wae. Imaral we naon nya kunaon pugu Allah teh merenu terbaik. Nah, terus seterusnya di mana deui asupna setan teh kana diri manusia, di antawisna
anu kaduana nadartu, ya nadartu kilal hayat wa tulul amal. Yang kedua pintu masuk setan itu tulul amal. Apa tulul amal itu? Panjang lamunan, terlalu panjang cita-cita. Itu kan panjang cita-cita mah jika umur pak rek panjang kan. Akhirnya kan bulan ini begini, tahun ini begini. Lebaran can datang geus mikir teh ayeuna pan ripuh. Laras teh. Lebaran tahun hareup, bulan Sawal geus mikiran lebaran hareup. Akhirnya ibu kan ngasongan paket lah, arisan lah, dicokotan miluan bu. Menang pangheulana sok bayangkeun. Giliran rek lebaran kudu mayar, da stres atuh. Leres. Tuh unggal bulan nepakan tarang. Boga cita-cita cek ibu lamun ikut arisan, ikut paket, nanti lebaran bunga, bener itu? Ai poe lebaran lain bunga, garering kabeh. Tuh, mantak tong nyiksa diri, tong teing panjang lamunan, sebabna teu nyaho, kita tidak tahu hari ini bernapas, besok kita tidak tahu. Betul, hari ini sehat, besok kita tidak tahu. Maka jangan terlalu panjang angan-angan. Kalau cita-cita boleh gak apa, tapi ulah panjang teuing. Ngarewu kusiku tenang wa aya kana isuk teu manakib ayeuna aya isuk teu manakib ayeuna aya bulan hareup, kita gak tahu. Maka manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, karena hari ini bukan hari yang akan datang, hari ini bukan hari kemarin. Hari ini hanya satu kali. Untung dan rugi bagaimana kita memilih waktu ini. Itu. Karena itu adalah tipu daya setan. Terus min ai wa mata di nafsun bi ai ardin tamut. Kita tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal. Kan teu apal maut mah. Leres. Teu apal lain apal teh Bu. Mun apal mah ngeunah merenya kan kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Kita tidak tahu. Kita hanya mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Kita mempersiapkan agar kita selamat dari tipu daya setan. Karena setan akan menggoda yang paling kuat dan yang paling dahsyat. Setan itu menggoda ketika sakratul maut. Beta tak intinya. Maka penting talqin dzikir teh. Begitu kan? Karena ruh teu apal ka Allah dina sakaratul maut katipu ku setan. Karena dina sakaratul maut iblis dan pengikutnya menampakkan wujudnya kepada kita yang sedang sakarat. Nembong ke iblis Bu yang menyerupakan orang tua, guru, teman, sahabat, semua mengaku Tuhan. Sok kebayang ku ibarat kumaha meulina. Cek nu ieu Tuhan tak ieu. Ya Tuhan maneh teh ieu. Ieu pangeran maneh teh ieu. Ibu ngahulang kan bingung nu mana ieu setan pangeran teh. Tapi ketika orang ruh nages apa ke Allah di dunia, semuanya ditolak. Kamu semua bukan Tuhan. Karena aku di dunia sudah kenal Tuhan. Keluar ruh dari jasad membawa iman dan Islam. Karena dari sekarang ruhnya sudah menyaksi kepada Allah. Menjawab pertanyaan Allah. Nah ini pentingnya talqin dzikir. Bagi yang sudah, jangan lepas. Yang belum, secepatnya. Kenapa? Usia kita tidak tahu. Terus yang selanjutnya apa? Yang ketiga, pintu masuk setan itu apa? Wa talabun na'mah, yaitu selalu mencari kenikmatan. Oh, itu kan kebahagiaan kan? Mencari kenikmatan. Kan orang ge harayang narima lain awak sehat, duit loba, bener teh? Nikmat teh? Nikmat padahal eta nu sok ngabobodo urang teh. Bener? Cing ibu-ibu kira-kiranya kalau melakukan maksiat dalam kondisi sedih, dalam kondisi bahagia. Bahagianya kira-kira ibu lamun orang ke loba duit ya, iya ke loba duit nya, orang ke loba duit, alhamdulillah awak sehat. Kira-kira nak genaheunana ngaji sholat apa jalan-jalan? Apa bener? Bener itu. Berarti geunahna jalan. Waktuna berbenturan jeung waktu menakib duit, aya kendaraan, aya awak sehat, ieu nya. Terus aya nu ngajak angkat ka mana? Ka Pangandaran, Bandrok jeung manakib. Kira-kira ya. Kira-kira mending manakib mending indit? Mending indit. Tapi nu geus kuat mah moal indit manakib. Tapi anu teu kuat mah geus lah mengpang iraha deui teu ayeuna mah. Nah itu adalah tipu daya setan. Urang duduk-dukeun kan beda sakedap jam 12 kira memang lagi. Terus naon deui Bu? Pintu asup setan teh babul ujbi, ujub. Itu ujub teh pintu masuk. Ari ujub naon artinya Bu? Membanggakan diri. Maka tong bangga karena diri urang, tong ngabanggakeun karena rupa, karena harta, karena jabatan. Jangan dibangga-banggakan. Buat apa? Karena itu milik Allah, bukan milik kita. Bangga dengan rupa, lama-lama jadi kolot jeung peot. Bangga dengan harta, lama-lama akan habis.
Bangga dengan jabatan, lama-lama akan turun. Maka yang dibanggakan apa? Kita yang harus dibanggakan adalah rahmat Allah. Alhamdulillah kita berbangga diri karena diberikan rahmat Allah. Yang terakhir, pintu masuk setan itu apa? Min babil istifafi bil ikhwan. Ini pintu masuk setan itu selalu menyepelekan saudara. Ini pintu masuk setan kan? Orang yang pintar menyepelekan orang bodoh, nu beunghar nyepelekeun nu miskin, anu gendut nyepelekeun anu begang. Leres mantak tidak boleh menyepelekan orang lain, tong disepelekeun batur teh. Ai urang mah pan sok ngahina non ngarendahkeun orang lain bener teh. Ngarendahkeun orang gitu, ngarendahkeun nu ngedul, urang pedah getol ngaji jeung salat ngarendahkeun nu tara, padahal disebut alus teh karena aya nu goreng. Leres. Urang alus, urang getol karena aya saha aya anu goreng, aya anu ngedul, Bu. Ibu cek ibu teh, alhamdulillah abi mah getol ngaos, getol ngaji, cek saha, cek anu tara. Berarti urang teh kudu nuhun ka anu tara teh nya. Tah mantak salah satu paranti asup setan teh sok nyepelekeun batur omat ka hade. Mantak cek abah geningnya dina mankobah dina mankona dina tanbih kasaluhureun ulah kahasanapeun ulah ngahina, kasaluhureun ulah nanduk sabab ari non ngalawan kasaluhureun teh eta teh ngaranna teh ujub sombong. Leres teh maka teh kenging urang ngahinakeun sasaha wae walaupun ayeuna beda jeung urang, anggap mereka itu adalah sama-sama saudara orang. Walaupun misalkan aya sesama semuslim, sama pedomannya Al-Quran, Nabi Muhammad, beda cara berzikirnya, wioskeun wae teu kedah saling menghinakan. Karena sama-sama makhluk Allah. Karena di hadapan Allah yang paling mulia bukan nasabnya, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan wajahnya, tapi yang paling mulia di hadapan Allah orang yang bertakwa kepada Allah. Siapapun orangnya, ketika dia bertakwa, muda, mulia, bahagia, istimewa di hadapan Allah. Maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Jaga pintu masuk setan dari 10 poin ini dengan kalimah La ilaha, tidak ada zat yang memberikan kita sukses illallah kecuali la ilaha, tidak ada yang bisa memberikan kita sehat illallah kecuali la ilaha, tidak ada yang bisa menjadikan kita sukses illallah kecuali. Jadi semua kembalikan kepada Allah, lepaskan pengakuan dalam diri karena kita tidak punya apa-apa, semua milik la ilaha. Kalau kalimat ini dipahami dengan rasanya, dipahami dengan pikiran dan akalnya, maka insya Allah manusia akan selamat, bisa masuk surganya Allah dengan sabab mendapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa tasimu bihabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.